Julita Ismiarti dengan NIM 210304064 dari kelas 2 RKM GT1 ingin melaksanakan tugas pengantar manajemen, yakni membahas atau menjelaskan materi dari awal hingga akhir pertemuan yang dimana sebagai pengambilan nilai UTS. Yang pertama ada pembahas tentang konsep dasar manajemen bisnis, yang dimana terdiri dari organisasi dan manajemen. Organisasi diartikan sebagai sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi demi satu tujuan tertentu. Sedangkan manajemen diartikan sebagai proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui serangkaian kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Sumber daya organisasi terdiri dari 5 sumber daya, yakni sumber daya manusia, sumber daya fisik, sumber daya informasi, sumber daya keuangan, dan sumber daya alam. Lalu ada manajemen dibutuhkan sebagai cara yang efektif dan efisien dalam menentukan suatu kegiatan untuk mencapai suatu keinginan yang ingin dicapai. Lalu fungsi-fungsi manajemen sendiri itu adalah sebagai perancang perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, dan pengendalian. Lalu ada membahas tentang sejarah ilmu manajemen yang dimana setelah dilakukan beberapa penelitian, manajemen dibagi menjadi 3 ilmu, yaitu manajemen klasik, manajemen perilaku, dan manajemen kuantitatif. Manajemen klasik sendiri terdiri dari penjelasan manajemen ilmiah dan manufaktur dan bank umum dan lain-lain. Lalu manajemen perilaku sendiri membahas tentang teori relasi manusia, teori perilaku kontemporer, dan studi Hawthorne. Dan lalu ada manajemen kuantitatif di mana membahas tentang kelompok sains, kelompok manajemen operasi. Lalu pada pertemuan keempat ada membahas tentang the technology workplace, yang dimana pada suatu perusahaan, jika perusahaan tersebut semakin banyak ilmu pengetahuannya tentang teknologi, maka teknologi yang digunakan dalam perusahaan tersebut makin modern atau makin canggih, semakin canggih, dan semakin cepat mencapai tujuan yang diinginkan oleh suatu perusahaan tersebut. Lalu ada yang namanya the learning organization, yang dimana jurnal ini sudah internasional, mengajarkan tentang tim tersebut untuk efektif dan efisien dalam menjalankan kegiatan suatu perusahaan. Lalu ada total quality management, yang dimana sistem yang berfokus pada pelanggan dengan melibatkan semua level, yang dimana mau level bawah, level tengah, dan level atas karyawan dan pelanggannya. Lalu ada juga contingency view, yang dimana sudut pandang ini model perilaku kepemimpinan yang menekankan perbedaan antara setiap masalah dan tantangan yang dihadapi oleh pemilik bisnis tersendiri. Lalu ada sistem teori, yang dimana teori sistem ini yang studinya dipengaruhi oleh lingkungan dan ditentukan oleh struktur dan tujuannya. Lalu ada manajemen science perspektif, yang dimana suatu pendekatan atau aliran yang menekankan kehendak pertumbuhan psikologi, kepekaan, dan kemampuan untuk pulih kembali terhadap suatu kegiatan. Lalu ada humanistic perspektif, yang dimana berfokus pada peningkatan efisiensi produk dan pada karyawan tersendiri untuk bisnisnya tersebut. Lalu ada elastical perspektif, yang dimana perspektif ini perspektif manajemen yang tidak berfokus pada atribut atau variasi manusia atau perilaku di antara karyawannya. Nah, pada pertemuan kelima, yaitu membahas tentang lingkungan dan budaya organisasi dan bisnis internasional, yang dimana membahas tentang penurunan harga yang terjadi di dalam bisnis internasional yang dapat dipulihkan dengan komunikasi virtual di belahan dunia, yang dimana koneksi virtual dengan harga murah dari suatu produk atau barang yang diproduksi itu menjadikan pemulihan dari penurunan terhadap suatu bisnis. Lalu pada pertemuan 6 masih sama membahas tentang lingkungan dan budaya organisasi dengan bisnis internasional. Lalu di pertemuan ke-7 ada membahas tentang tanggung jawab sosial perusahaan, yakni dibahas tentang CSR atau merupakan tindakan yang dibentuk untuk memperluas jaringan
untuk melebihi kepentingan ekonomi suatu perusahaan. Lalu di pertemuan terakhir ada membahas tentang fungsi perencanaan dalam manajemen perusahaan. Yang pertama pastinya ada fungsi perencanaan, yang dimana fungsi perencanaan inilah sebagai penentu tujuannya suatu kegiatan atau tujuan apa yang sebenarnya ingin dicapai dari suatu kegiatan. Dari perencanaan atau planning pastinya tidak jauh dari 5W1H, yakni terdiri dari what, apa tujuan perusahaan tersebut didirikan, lalu ada why, mengapa hal tersebut menjadi tujuan, lalu ada where, di mana kegiatan akan dilakukan, when, kapan kegiatannya akan dilakukan, lalu ada who, di mana di sini siapa saja sih yang terlibat dalam suatu kegiatan suatu perusahaan, lalu ada how, bagaimana program atau kegiatan itu akan dilakukan dengan lancar. Dari hal demikian pastinya ada prasyarat untuk menuju tujuan atau tujuan kegiatan suatu perusahaan, yang dimana terdiri dari faktual dan realistis, lalu ada syarat logis dan rasional, fleksibel, komitmen, dan komprehensif. Lalu dari hal demikian ada 3 hal yang terdiri dari planning, yakni pastinya pertama ada proses, yang dimana proses ini adalah rancangan dari suatu kegiatan, bagaimana proses dari awal hingga akhir suatu kegiatan tersebut dilakukan. Lalu ada fungsi manajemen, yang dimana sebagai penentu target atau penentu suatu kegiatan tersebut hingga memiliki target yang dimana akhirnya nanti bisa mencapai ketujuan yang diinginkan. Lalu ada pengambilan keputusan, yang dimana setelah melalui proses fungsi manajemen tadi, yang dimana sebagai penentu target, dapatlah diambil solusi dari pengambilan keputusan setelah melakukan proses fungsi manajemen yang tadi dilakukan. Sekiranya ini penjelasan saya dari materi awal hingga akhir pertemuan. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.